Saya Andika, guys. Di video kali ini kita akan melakukan kuliah singkat tentang tipe-tipe SSD atau macam-macam jenis SSD, dan saya juga ingin berbagi pengalaman singkat saya tentang pemasangan SSD ini di laptop. Yang sebenarnya konten ini tuh udah saya janjikan lama banget semenjak saya berbagi video tentang tipe-tipe storage. Cuman saya minta maaf baru bisa buat videonya sekarang karena memang jadwal di DKID itu lagi ya lumayan padat lah. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan, seperti biasa makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan terima kasih kepada sponsor kita hari ini, yaitu Nox Cleaner, yang saya yakin pasti beberapa dari kalian udah banyak yang tahu tentang Nox Cleaner. Cuman sekarang Nox Cleaner itu udah semakin berkembang dan memiliki fitur yang banyak banget. Bukan hanya sebagai cleaner junk, sekarang Nox Cleaner itu memiliki fitur yang banyak banget. Contohnya seperti antivirus, memory booster, app locker, CPU locker, dan battery saver. Tapi tidak hanya itu, sekarang Nox Cleaner itu juga memiliki fitur tambahan yang menurut saya akan sangat berguna banget. Contohnya adalah fitur game booster, yang apabila kalian menggunakan mode game booster melalui Nox Cleaner ini, kalian akan lebih bisa mengoptimalisasi game kalian. Kemudian juga ada fitur lain seperti image manager, di mana kalian bisa menghapus gambar-gambar kalian dengan mudah karena di sini juga sudah disortir. Kemudian ada app manager, deep clean. Kemudian yang unik lagi sekarang juga ada WhatsApp cleaner. Jadi kalian bisa bersihkan junk files yang ada di WhatsApp kalian, dan juga line cleaner yang fungsinya itu juga sama, jadi membersihkan junk files yang ada di WhatsApp dan juga line kalian biar WhatsApp dan juga line kalian semakin optimal. Buat kalian yang minat dengan aplikasi Nox Cleaner yang semakin GGWP ini, kalian bisa kunjungi link deskripsi yang ada di bawah untuk langsung download di Play Store. Oke, jadi biar kalian nanti bisa kuliahnya ini pulang cepat, karena kuliah singkat di DKID itu nggak boleh lama-lama, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pertama akan saya jelaskan dulu apa itu SSD. SSD adalah singkatan dari Solid State Drive, yang drive di sini maksudnya adalah penyimpanan, bukan drive grup bandnya Anji, karena kalau itu kayaknya udah bubar. Sama seperti HDD atau hard drive. Drive itu berarti fungsinya adalah sebagai penyimpanan. Cuman bedanya hard disk dan juga SSD, kalau hard disk itu dia masih pakai kepingan seperti ini, piringan yang berputar, dan dia itu dari segi speed, width, dan juga weight-nya masih lambat ketimbang SSD. Kalau hard disk mungkin speednya itu hanya sekitar 100 Mbps, tapi kalau SSD itu bisa 25 kali lebih cepat. Bahkan sekarang ada SSD yang generasi keempat itu bisa sampai 5400 Mbps. Dan menurut saya SSD di tahun 2019 ini adalah hal yang wajib. Bahkan kalau kalian sadar, sekarang itu banyak banget laptop gaming ataupun laptop ultrabook yang default storage bawaannya itu udah nggak lagi pakai hard disk, tapi udah pakai SSD. Contohnya ada di XP Pavilion Gaming yang baru aja launching kemarin dengan harga sekitar 9 juta sampai 10 jutaan, kalian udah dapat default storage SSD 512 GB. Kemudian ada FX505DD yang sekarang juga pakai storage SSD, Acer Nitro 5 yang juga pakai SSD dengan rentang harga yang sama sekitar 10 jutaan. Jadi bisa disimpulkan sekarang SSD itu nggak semahal dulu. Kalau dulu SSD SATA itu harganya bisa sampai 1 jutaan untuk yang kapasitasnya cuma 256 GB. Kalau ditanya seberapa signifikannya perbedaan antara hard disk dan SSD, gampangnya itu kayak gini. Kalau misalkan kalian udah mencoba kecepatan SSD, kalian nggak bakal mau lagi balik ke hard disk. Sama seperti di layar, kalau kalian udah pakai layar IPS, kalian nggak bakal mau lagi kembali ke layar TN. Dan kelebihan SSD dibandingkan hard disk, selain lebih cepat, SSD itu dari segi dimensi atau form factor dia lebih kecil, jadi dia lebih bisa masuk ke laptop yang ultrabook, tipis dan ringan. Kemudian karena nggak ada part yang bergerak seperti hard disk, jadi SSD itu low power, nggak cepat panas, dan nggak berisik. Jadi sebegitu pentingnya SSD itu di dalam kehidupan kita. Waduh, agak lebay sih emang ya. Ya, intinya SSD itu bakalan membuat workflow kalian itu lebih cepat ketimbang kalian pakai hard disk. Tenang, yang netizen bakalan komen hard disk dibuang-buang, ini hard disk udah rusak, makanya saya putar-putar seperti ini. Jadi jangan komen, mending buat saya bang, kalau kalian mau ambil aja di rumah ini, tapi udah rusak. Jadi buat netizen, calm down ya, jangan marah-marah. Ini cuman sedikit, ya drama sedikit lah. Aduh, 2 kali jatuh cuy. Cuman SSD ini memiliki umur write sampai batas tertentu, tergantung jenis SSD dan juga tergantung dari brand mana si SSD ini. Cuman tenang aja, kalau misal umur write dari SSD kalian habis, kalian masih tetap bisa membaca data, tapi kalian nggak bisa mengcopy data ke SSD tersebut. Tapi menurut saya sih umur write SSD itu bakalan panjang banget, mungkin 5-6 tahun. Dan saya bisa pastikan selama kurun waktu tersebut,
kalian udah pasti ganti PC atau ganti laptop dulu sebelum umur write dari SSD kalian habis. Dan kekurangan lain motherboard di laptop kalian itu biasanya berbeda-beda. Ada yang nggak ada slot M.2, ada yang ada slot M.2 tapi nggak support NVMe, dan berbagai hal. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tipe-tipe SSD biar nanti misalkan kalian mau upgrade SSD di laptop kalian atau di PC kalian sendiri, kalian nggak bingung karena kalian udah beli SSD yang tepat buat motherboard kalian. Kita awali dulu dari SSD SATA 2,5 inch. Sesuai namanya 2,5 inch, jadi dia memiliki dimensi 2,5 inch sama seperti harddisk. Jadi SSD SATA 2,5 inch ini adalah SSD yang paling umum yang bisa kalian temukan. Kenapa paling umum? Karena SSD ini paling gampang banget dipasang. Kebanyakan laptop yang harganya 4-7 juta itu belum ada slot M.2, jadi bisa diakali menggunakan SATA 2,5 inch ini. Misalkan laptop kalian harganya 4 jutaan dan memiliki DVD drive tapi tidak memiliki soket M.2, jadi kalian bisa pakai DVD drive-nya. Kemudian kalian harus beli HDD-KD seperti ini. Kemudian SSD SATA 2,5 inch-nya ini kalian masukkan ke sini. DVD drive dari laptop yang 4 jutaan tadi kalian ambil, kemudian kalian ganti dengan HDD-KD plus SSD SATA 2,5 inch. Jadi kalian punya dual storage, hard disk plus SSD SATA 2,5 inch yang ada di DVD drive kalian. Cuman masalahnya kalau misalkan laptop yang 4 jutaan tadi nggak punya DVD drive, jadi kalian harus mengorbankan hard disk. Jadi hard disknya seperti ini diganti dengan SSD SATA 2,5 inch. Karena dari segi dimensi, SSD SATA 2,5 inch dan juga hard disk itu sama-sama memiliki form factor 2,5 inch, yang portnya adalah SATA. Kelebihannya SSD SATA 2,5 inch seperti ini itu bakalan jadi solusi banget buat kalian yang nggak punya M.2 atau nggak punya DVD drive dengan cara mengganti hard disk. Cuman kekurangannya, speed dari SSD SATA 2,5 inch ini nggak terlalu kenceng, biasanya itu cuman 500 Mbps. Contoh dari SSD SATA 2,5 inch ini kalau misalkan dari merek ya bisa kalian temukan di WD Green seperti yang saya punya ini, kemudian ada Samsung Evo, Seagate, WD Black, dan lain-lain yang sudah saya tuliskan link pembeliannya di deskripsi misalkan kalian minat dengan SSD SATA 2,5 inch. Kemudian kita beralih ke tipe SSD yang kedua yang namanya adalah M SATA. M di sini singkatannya bukan mantan, tapi M ini adalah singkatan dari mini SATA. Yang kebanyakan SSD tipe M SATA ini ada di perangkat-perangkat yang tipis atau laptop ultrabook yang kecil dan ringan. Saya pernah nge-review Avitaliber. Kalau kalian masih ingat, Avitaliber itu slot M.2-nya adalah slot M SATA. Kemudian saya juga pernah nge-review ThinkBook 13S, itu slot SSD-nya juga M SATA. Kelebihannya M SATA ini dia dari segi dimensi lebih kecil. Kalau misalkan kelebihannya karena dia lebih pendek, jadi dia itu bisa dipasang di laptop-laptop yang portable yang sangat tipis, sangat kecil dan sangat ringan. Karena dari segi space di motherboard dia lebih kecil. Kemudian dia juga low power, jadi dia nggak gampang panas. Kekurangannya kalau untuk tipe SSD M SATA ini saya jarang banget menemukan motherboard yang konektornya adalah tipe M SATA secara form factor, karena biasanya laptop, bahkan laptop yang kecil, tipis, dan ringan yang sering saya review itu biasanya konektornya adalah M.2, jadi bukan M SATA. M SATA yang pernah saya review cuman Avita sama ThinkBook. Untuk tipe SSD yang ketiga namanya adalah M.2 SATA. Jadi membedakannya itu gampang banget. M SATA itu segini, M.2 SATA itu segini. Jadi kayak permen karet lah kalau yang isi M.2 SATA ini. Jadi harus kalian pahami dulu kalau M.2 itu adalah segi form factor atau bentuk atau penampakan dari si SSD. Kalau SATA itu kebanyakan adalah serial ATA. ATA di sini bukan ATA Halilintar, tapi itu adalah jenis port atau jenis konektornya SATA. Dan biasanya kalian akan menemukan M.2 SATA 2280. Yang angka 2280 di sini adalah untuk ukuran dimensi SSD M.2 tersebut. Jadi ukurannya adalah 22 mm x 80 mm. Jadi ingat, M.2 itu adalah form factor, bentuk atau penampakan atau fisik dari SSD tersebut. Tapi kalau misalkan SATA itu adalah jenis port, jenis konektor atau jenis jalurnya. Tapi apakah SSD M.2 itu pasti SATA semua? Tidak juga. Jadi sekali lagi M.2 itu hanya sebagai bentuknya. Karena untuk jalurnya itu ada SATA, ada NVMe. Nah, sekarang kita akan masuk ke tipe SSD yang keempat, yaitu SSD NVMe. NVMe adalah singkatan dari Non-Volatile Memory Express, yang secara form factor, ingat ya, secara form factor, bentuk atau penampakan,
NVMe ini juga seperti M.2, jadi dia berukuran biasanya juga 2280, seperti permen karet yang warna hijau itu, saya lupa mereknya apa ya di Indomaret itu ya. Yang warnanya hijau biasanya kalian makan itu, ya bentuknya kira-kira seperti itu. Tapi meskipun secara form factor atau bentuk M.2 SATA dan juga M.2 NVMe ini sama, tapi dia memiliki jalur yang berbeda. Jadi kalau SATA jalurnya SATA, NVMe jalurnya adalah PCIe. Jadi kalau misal mau saya analogikan, jalur SATA itu sempit banget, tapi kalau jalurnya PCIe itu lebar banget. Jadi ibaratnya kayak gini, jalur SATA itu gang sempit, gang tikus kayak gitulah, jalan tikus ya. Tapi kalau PCIe NVMe itu adalah jalan tol. Jadi data yang lewat itu lebih cepat yang jalan tol ketimbang yang gang sempit atau gang tikus atau jalur SATA tersebut. Kalau kalian mau bahasa teknisnya, jalur SATA itu belum bisa memaksimalkan teknologi NAND flash yang ada di NVMe. Sementara kalau jalur PCIe itu adalah jalur yang biasanya ada di graphic card, dia langsung ke CPU atau jalurnya lebih lebar. Makanya biasanya kan disebut dengan PCIe X2, yang berarti dia adalah dual lane, 2 bit per cycle, kemudian ada X3, X4. X4 berarti 4 bit per cycle, 4 jalur. Jadi semakin banyak X-nya, itu berarti dia semakin cepat. Dan kalau untuk speednya, SSD NVMe ini ada yang 3500 Mbps, dan bahkan sekarang katanya ada generasi keempat yang speednya itu bisa sampai 5400 Mbps. Itu berarti 10 kali lipatnya SSD M.2 SATA. SSD M.2 SATA itu menurut saya udah cepet. Tapi kalau misalkan kalian pakai SSD M.2 NVMe generasi keempat yang speednya 5400 fps, mungkin kalian belum menyentuh tombol power, laptopnya itu udah hidup. Ya agak lebay sih, tapi seperti itulah analoginya. Nah, kalau mau membedakan antara M.2 dengan jalur SATA dan juga M.2 NVMe dengan jalur PCIe Express, itu sebenarnya gampang banget. Jadi kalau misalkan M.2 SATA itu kakinya atau pinnya itu biasanya ada 3. Tapi kalau SSD M.2 NVMe dia ada 2. Kalau untuk kelebihannya jelas, kalau SSD NVMe ini jauh lebih cepat ketimbang hard disk ataupun ketimbang SSD M.2 dengan jalur SATA. Cuman kekurangannya karena dia bekerja terlalu cepat, itu biasanya dia cepat panas. Makanya kalau kalian perhatikan SSD NVMe itu biasanya ada heatsinknya, atau minimal kalau di laptop itu atau yang default bawaan laptop itu kalau kalian buka pasti ada kayak kertas thermal yang warna biru yang gunanya untuk mendinginkan SSD-nya. Karena SSD itu kalau misalkan dia overheat, speednya akan menurun dan data-data juga biasanya akan sedikit keganggu. Jadi makanya biasanya SSD yang mahal-mahal itu ada heatsink. Dan kalau laptop yang mahal-mahal, laptop gaming itu kalau kalian buka pasti ada kayak kertas thermal, sama seperti kertas thermal yang ada di pipa heatsink. Dan jenis SSD yang terakhir ini adalah SSD eksternal yang sebenarnya nggak masuk ke tipe-tipe SSD yang kita bahas kali ini, cuman ini adalah sponsor kita hari ini. Jadi terima kasih kepada PT Alam Raya yang sudah mengirimkan SSD ADATA dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu 480 GB. Jadi karena saya itu orangnya suka nge-review, jadi saya itu awalnya saya pakai hard disk dan folder Steam saya itu saya masukkan di sini. Jadi daripada saya nundut ulang, install ulang, mending Steam saya copy di sini. Dan karena ini hard disk, saya itu udah copy Steam itu 2 kali di hard disk ini. Ini adalah Seagate 2 TB, tapi meskipun Seagate 2 TB, kalau hard disk ya hard disk aja. Jadi karena ada part yang bergerak, jadi kalau misalkan terlalu banyak goncangan, kadang datanya itu korup. Jadi saya harus format lagi hard disknya, kemudian saya copy lagi Steam-nya. Dan semenjak ada ini, belum pernah saya mendapatkan data korup yang harus saya format lagi, kemudian saya copy lagi. Jadi terima kasih kepada ADATA. Buat kalian yang minat dengan SSD eksternal ADATA ini, link pembeliannya ada di deskripsi. Kenapa storage eksternal itu juga harus SSD? Karena sekali lagi, kalau kalian udah pakai SSD, kalian nggak mau lagi kembali ke hard disk. Nah, sekarang pertanyaannya, SSD dengan form factor dan juga jalur mana yang lebih tepat buat kalian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu saja itu tergantung dari slot motherboard kalian. Contohnya kalau misalkan kalian punya laptop Avita atau ThinkBook, ya kalian beli yang M-SATA. Karena kalau kalian paksakan pakai NVMe nggak bakal masuk. Kemudian kalau kalian pengen speed yang lebih kenceng, ya kalian pakai NVMe. Tapi saran saya cari yang ada heatsink. Atau minimal kalau nggak ada heatsinknya, kalian beli kertas thermal. Kertas thermal itu murah kok. Kemudian kalian tempelkan di SSD-nya biar dia nggak terlalu overheat. Dan tentang SSD ini saya memiliki pengalaman yang menurut saya unik. Jadi ketika itu saya mau memasang SSD di laptop Asus TUF FX505DD. SSD-nya itu waktu itu mereknya adalah ADATA M.2 NVMe ya. Kemudian saya pasang, tapi si TUF FX505DD ini nggak bisa membaca si SSD NVMe dari ADATA. Kemudian saya beli SSD yang lebih murah, mereknya Lexar. Dia malah bisa baca. Jadi pemasangan SSD ini agak tricky, dan jujur kalau masalah ini saya
nggak paham, padahal dia sama-sama M.2 NVMe. Jadi buat kalian yang mungkin paham dengan permasalahan ini, kalian bisa share di kolom komentar untuk membantu saya dan juga untuk membantu yang lain. Mungkin ya kita di sini adalah saling belajar, saling berbagi ilmu. Dan pengalaman unik yang terakhir ini adalah dari subscriber DKID sendiri, ada namanya Hendra Krishna. Dia nanti pasti komen. Jadi laptop dia itu adalah Acer A315 kalau nggak salah. Dia punya slot M.2, cuman dia jalurnya adalah SATA. Kemudian dia beli SSD NVMe di saya dan nggak support. Dan jujur saja saya itu nggak hafal. Kalau disuruh ngafalin laptop ini supportnya apa, jujur saya nggak bisa hafal. Lah, kalau misalkan saya lihat laptopnya baru saya bisa paham. Dan ternyata si Acer Aspire itu nggak cocok dengan slot M.2 NVMe. Jadi dia tukar ke saya, bang bisa tukar nggak? Ternyata laptop saya itu nggak support dengan slot M.2 NVMe. Jadi dari pengalaman ini, buat kalian yang mungkin laptopnya, biasanya laptop yang harga belasan itu udah pasti punya soket M.2 NVMe. Tapi kalau laptopnya yang 4 juta sampai 8 juta, kemungkinan karena saya nggak begitu hafal soket di motherboard laptop, tapi kemungkinan biasanya itu dia nggak support NVMe, jadi dia masih terbatas di SSD M.2 dengan jalur SATA. Jadi intinya misalkan kalian mau upgrade SSD di laptop kalian sendiri, yang pertama kalian harus perhatikan adalah motherboardnya, dia soketnya M-SATA, M.2, PCIe NVMe atau apa. Kalau misalkan udah support ya kalian beli SSD-nya. Kalau misalkan nggak support ya kalian janjian dulu dengan pembelinya. Misalkan ini nggak support, boleh nggak saya kembaliin? Itu harus. Karena SSD itu menurut saya agak sedikit tricky. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Dan saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau mungkin informasinya kurang. Dan buat kalian, saya yakin lebih expert, kalian bisa share pengalamannya di kolom komentar. Biar kita bisa saling sharing, saling membantu, dan saling belajar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye!